Siapa yang pengen kuliah di PTN, Politeknik Negeri, atau Sekolah Tinggi Kedinasan? Nah, kali ini kalian harus tonton videonya sampai akhir karena aku mau bagiin jalur masuk ke PTN, Politeknik Negeri, dan Sekolah Tinggi Kedinasan. So, check this out! Lagi di GP Media Channel. Seperti yang tadi aku bilang di awal bahwa di video kali ini aku mau bagiin jalur-jalur masuk apa aja sih yang bisa kalian ikuti untuk masuk ke PTN, Politeknik Negeri, dan Sekolah Tinggi Kedinasan. Pasti dari teman-teman tuh pengen banget kan kuliah di negeri. Nah, kalau sebagian dari kalian mungkin taunya hanya SNMPTN, terus SBMPTN, seleksi mandiri. Nah, kali ini aku mau bahas secara lengkap mulai dari jalur masuk ke PTN dulu kali ya. Ini perguruan tinggi negeri. Di dalamnya ada universitas, ada institut, dan juga ada politeknik ternyata masuk nih di jalur ini. Jalur apa ya? Yang pertama itu pastinya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini diikuti oleh 85 PTN. Termasuk kemarin itu sudah mulai bisa masuk politeknik negeri. Di sini ada sekitar 40 politeknik negeri yang ikut di SNMPTN. Jadi teman-teman itu bisa pilih nih mau jenjangnya S1 ya, itu untuk yang universitas atau institut, atau teman-teman mau ambil yang jenjang D4 atau diploma 4 dari politeknik negerinya. Nah, itu teman-teman bisa ikutan. Kalau yang SNMPTN ini sudah pasti seleksinya melalui raport dan indeks prestasi sekolah ya. Jadi dari akreditasi, terus alumninya juga, selain dari raport dan prestasi teman-teman. Jadi itu murni dari prestasi akademik kalian. Terus itu juga tidak berbayar ya, jadi benar-benar gratis. Tapi nggak semua siswa bisa ikut SNMPTN karena ada kuota eligible yang terbatas oleh kuota dari akreditasi sekolahnya. Makanya yang bisa ikut SNMPTN ini hanya siswa yang masuk ke perankingan di kuota eligible. Lebih lengkapnya kita juga udah pernah upload syarat dan ketentuan di SNMPTN, terus faktor apa aja yang menentukan kelolosan di SNMPTN. Jadi teman-teman bisa cek video kita ya. Jalur yang kedua itu ada SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, SBMPTN juga diikuti sama ya 85 PTN, dan di dalamnya juga ada politeknik negerinya. Teman-teman, kalau SBMPTN ini ada uang pendaftaran ya untuk seleksi ujiannya. Nah, SBMPTN ini seleksinya ujian teman-teman, jadi harus pure dari kemampuan akademik kalian, diuji langsung di tesnya ya, namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nanti dari situ skornya baru diseleksi secara nasional. Kita juga udah pernah upload nih gimana sih syarat dan faktor untuk memaksimalkan peluang di SBMPTN. Jadi teman-teman cek juga video kita supaya nggak ketinggalan info terupdate-nya. Nah, yang ketiga itu ada jalur seleksi mandiri. Nah, kalau mandiri ini aturannya beda-beda teman-teman sesuai perguruan tinggi negerinya ya, karena mereka juga punya jalur lebih dari satu di seleksi mandiri ini. Punya jalur lebih dari satu, maksudnya gimana Kak? Jadi kalau di seleksi mandiri ini nggak hanya tes mandiri aja teman-teman, mereka juga membuka peluang. Mulai dari yang pertama itu ada seleksi lewat prestasi atau raport teman-teman. Jadi semacam SNMPTN tapi ini di seleksi mandiri, jadi ada biaya lebih gitu ya kalau di mandiri. Nah, ini juga teman-teman melampirkan rapor, terus juga prestasi dari sertifikat-sertifikat yang pernah teman-teman punya. Nah, terus yang kedua bisa juga lewat seleksi kerjasama nih. Nah, jalur kerjasama ini harus teman-teman tahu dulu sekolah teman-teman punya kerjasama dengan universitas yang mana. Nah, kalau ada kerjasama biasanya dia punya kuota tertentu yang bisa teman-teman ambil untuk mengikuti seleksi masuknya. Terus yang ketiga itu bisa juga lewat skor UTBK tadi. Nah, di SBMPTN kalau teman-teman belum rezekinya, belum lolos, bisa menggunakan skor itu di jalur seleksi mandiri. Terus yang keempat, teman-teman juga bisa lewat jalur tes mandirinya. Jadi di jalur seleksi mandiri ini juga ada tes tertulisnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum rezeki ke yang lain, bisa lewat jalur yang ini. Dan yang terakhir ada jalur khusus disabilitas gitu. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan semua peluang ini di jalur seleksi mandiri. Cuma memang kalau jalur seleksi mandiri itu biayanya lumayan tinggi dibandingkan jalur masuk yang lain. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran, PTN mana aja sih yang masuk di SNMPTN dan SBMPTN yang tadi ya, itu kan ada 85 PTN tuh beserta politekniknya. Nah, ini aku ada daftar dari PTN-nya.
bisa mulai dari sekarang mencari-cari tahu apakah di situ ada PTN favorit kalian atau enggak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas 3 jalur untuk ke PTN. Ada lagi nih 1 jalur untuk ke PTN yang lumayan baru ya. Mungkin teman-teman juga masih belum tahu gimana prosesnya. Nah, ini namanya adalah SNMPTN Barat atau Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Bagian Barat Indonesia. Jadi ini khusus PTN-PTN yang ada di wilayah Barat. Ada sekitar 17 PTN yang termasuk di dalam sini. Nah, buat lebih jelasnya teman-teman bisa cek di websitenya sendiri. Nah, daftar PTN-nya apa aja? Ini dia. Jadi 17 PTN ini masuk ke seleksi SNMPTN Barat. Nah, teman-teman bisa ikutan di sini ya. Dia itu seleksinya lewat jalur tes tulis juga gitu. Jadi bukan dari rapot atau prestasi akademik ya. Oke, nah selanjutnya setelah kita ngomongin jalur masuk PTN, sekarang aku mau ngomongin tentang seleksi PTKIN atau seleksi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, di dalamnya ini ada 3 nih yang termasuk ya. Ada UIN atau Universitas Islam Negeri, terus juga ada Institut Agama Islam Negeri IAIN, dan ada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Ini jumlahnya ada sekitar 58 ya. Seleksi PTKIN ini dibagi 2 teman-teman. Ada yang namanya SPAN PTKIN atau seleksi prestasi akademik nasional. Jadi teman-teman masukin nilai raport juga di sini dan prestasi lainnya yang pernah teman-teman capai di SMA. Jadi ini mirip SNMPTN-nya gitu ya untuk di PTKIN. Jadi nggak ada tes-tes juga di sini. Terus yang kedua ada juga jalur UMPTKIN. Nah, ini ujian mandiri untuk masuk di PTKIN-nya. Nah, ini baru teman-teman juga ada tes tertulis seperti SBMPTN ya. Jadi teman-teman bisa ambil 2 jalur juga ya untuk masuk ke PTKIN. Nah, terus mana aja sih universitas negeri Islam yang masuk ke dalam PTKIN? Ada ini dia listnya. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya sekarang yang masuk ke PTKIN itu mana aja univnya, dan teman-teman bisa mulai mempertimbangkan dari sekarang. Oke, jadi itu ya teman-teman, semoga bisa mempertimbangkan nih strateginya atau alternatifnya kalau nggak masuk SNMPTN, mau SBMPTN kemana, terus mau ikut jalur yang mana, itu harus dipersiapkan dari sekarang ya. Nah, PTN tadi udah, terus PTKIN juga udah. Sekarang kita bahas tentang Politeknik Negeri. Nah, ini buat temen-temen yang khusus pengen ambil diploma ya. Biasanya kalau Politeknik ini ada D4 kalau yang masuk di SNMPTN dan SBMPTN. Tapi untuk jalur yang lain teman-teman juga bisa ambil D3 biasanya gitu ya di Politeknik Negeri ini. Nah, Politeknik Negeri ini dia juga punya jalur masuknya itu 2. Yang pertama ada SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Terus yang kedua ada SBMPN atau Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Nah, ini mirip SNMPTN sama SBMPTN ya. Jadi SNMPTN itu dia lewat jalur raport atau prestasi akademik. Sedangkan yang SBMPN itu lewat jalur tes tertulis seperti SBMPTN. Nah, untuk Politeknik Negerinya sendiri itu jumlahnya ada 44 ya yang bisa teman-teman pilih di SNMPN dan SBMPN. Mana aja politekniknya? Ini dia daftarnya. Oke, itu ya teman-teman daftar untuk Politeknik Negeri yang bisa teman-teman ambil di seleksi kali ini. Oke, nah itu dia ya teman-teman, kita udah bahas tentang PTN, terus PTKIN, udah bahas Politeknik Negeri juga. Nah, sekarang aku mau bahas tentang sekolah kedinasan. Siapa yang mau masuk ke sini nih? Ini banyak banget biasanya teman-teman nih yang ambil sekolah tinggi kedinasan sebagai alternatif kalau nggak masuk ke PTN. Nah, biasanya yang pilih sekolah tinggi kedinasan ini udah punya prospek kerja ke depan ya. Karena kan kalau kita ke sekolah tinggi kedinasan itu untuk prospek kerja tuh nggak usah diragukan lagi, karena teman-teman itu udah langsung mengabdi ke negara gitu ya. Jadi bisa banget untuk dijadikan pilihan ketika teman-teman mau berkuliah. Nah, kalau sekolah tinggi kedinasan ini emang agak beda ya kalau dari segi seleksi masuknya, dan ini super ketat dibandingkan seleksi masuk PTN ataupun Politeknik dan PTKIN tadi. Karena banyak banget yang pengen masuk ke sini. Nah, untuk sekolah tinggi kedinasannya ada apa aja? Yang pertama itu ada STAN atau PKN STAN. Ini Politeknik Keuangan Negara untuk sekolah tinggi akuntansi negaranya. Nah, terus yang kedua ada STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistika.
Ada juga STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara, terus STIN atau STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Selanjutnya ada yang berhubungan dengan akademi, yaitu ada AAL atau Akademi Angkatan Laut, terus AAU, Akademi Angkatan Udara, ada Akpol, Akademi Kepolisian, Akmil, Akademi Militer, dan selanjutnya ada IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Terus juga ada STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, terus ada STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan yang terakhir ada STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wah, banyak banget nih pilihannya. Tinggal teman-teman cek langsung di websitenya masing-masing untuk syarat dan ketentuan mengikuti seleksi di Sekolah Tinggi Kedinasan. Nah, biasanya sebetulnya ada nih rangkaian umum untuk masuk sekolah tinggi kedinasan. Mulai dari yang pertama itu seleksi raport dulu teman-teman biasanya ya. Jadi sama kayak SNMPTN, teman-teman dilihat dulu nih prestasi akademiknya gimana, sudah memenuhi standar nilai yang dibutuhkan atau enggak. Kemudian yang kedua, setelah dari seleksi raport biasanya ada TKD ya, atau tes kemampuan dasar. Terus yang ketiga, setelah teman-teman melakukan tes kemampuan dasar, ada TPA atau tes potensi akademik ya. Selanjutnya setelah tes-tes tadi, teman-teman juga akan mengikuti tes kebugaran dan jasmani. Nah, ini biasanya fisiknya ya. Jadi teman-teman disuruh untuk melakukan tes-tes fisik yang memperlihatkan bagaimana kesehatan teman-teman dari dalam maupun luar tubuh. Psikologi atau psikotesnya. Nah, ini untuk melihat kepribadian teman-teman. Dan yang terakhir setelah melakukan tes psikologi pastinya ada wawancara. Biasanya ini menjadi penentu apakah teman-teman akan lolos diterima atau enggak. Nah, biasanya nih wawancara di sini adalah tahap yang paling sulit karena kadang kita itu meremehkan wawancara ya, padahal sebetulnya wawancara ini adalah puncaknya ya. Salah satu tahapan yang penting untuk teman-teman persiapkan. Oke, jadi aku udah jabarin semua seleksi masuk untuk bisa berkuliah di PTN atau perguruan tinggi negeri, terus tadi juga Politeknik Negeri udah kita bahas, PTKIN juga kita bahas, dan terakhir sekolah tinggi kedinasan yang sama-sama semuanya ini basisnya negeri gitu ya. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau misalkan gak masuk ke salah satu jalur, bisa pakai jalur yang lain. Nah, kalau teman-teman masih penasaran info-info terupdate tentang jalur masuk ataupun tentang informasi PTN, teman-teman harus selalu standby di channel kita ya di GP Media, karena kita akan mengeluarkan video-video terbaru lainnya. So, see you on the next video. Bye!